Hai semua, perkenalkan saya Mandirika Diandra dengan NPM 1707102000031. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi perkuliahan media, teknologi, dan jaringan sosial. Perkembangan media terus berlangsung beriringan dengan masyarakatnya, dimulai dari media modern ke media postmodern yang sejalan dengan dinamika masyarakat yang modern ke postmodern. Media dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi. Ada pula 4 era media menurut Rogers, yaitu yang pertama era tulis, yang kedua era media cetak di tahun 1450 saat ditemukan mesin cetak oleh Gutenberg. Yang ketiga ada era media telekomunikasi pada tahun 1897 saat ditemukannya radio telegraf dan dikembangkan menjadi telepon. Dan yang terakhir adalah era media komunikasi interaktif di mana telepon, radio, komputer, dan televisi bergabung dalam teknologi informasi. Selanjutnya ada motif-motif dalam penggunaan media yang dibagi menjadi 2, yaitu informasi dan identitas pribadi. Motif informasi juga meliputi pencarian berita tentang peristiwa, kondisi yang berkaitan dengan lingkungan, masyarakat, dan dunia, mencari bimbingan berbagai masalah, memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum, kebutuhan pembelajaran, serta menambah pengetahuan. Sedangkan motif identitas pribadi meliputi menemukan model perilaku, mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai lain yang ada di media, serta meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri. Nah, selanjutnya media komunikasi juga dibagi menjadi 3, yaitu media komunikasi antar pribadi seperti suara, musik, video, media penyimpanan seperti kamera, alat perekam, kaset, hard disk, dan flash disk, dan media transmisi. Media transmisi ini juga kemudian dibagi lagi menjadi 3, yaitu media transmisi komunikasi seperti telegraf, telepon, dan SMS, media transmisi penyiaran seperti surat kabar, radio, televisi, dan telepon seluler, dan media transmisi jaringan seperti internet dan new media. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan pengertian dari jaringan sosial. Jaringan sosial merupakan hubungan yang tercipta antar individu dalam suatu kelompok dalam lingkungan sosial. Jaringan sosial juga diartikan sebagai keteraturan individu atau kelompok dalam berperilaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan, permasalahan, dan juga praktik sosial kemediaan dapat dikaji melalui berbagai perspektif teoritis sosiologi, seperti teori fungsionalis struktural, teori konflik, teori interaksionisme simbolik, teori dramaturgi, dan teori kritis kontemporer. Yang pertama adalah teori fungsionalis struktural. Di sini media dapat dianalisis berdasarkan fungsinya. Media dapat bertahan di masyarakat dikarenakan oleh fungsi media sendiri. Selain itu, keberfungsian media juga terkait dengan kontribusinya dalam memenuhi integrasi organisme individu, atau bisa dijelaskan juga sebagai kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial dari individu itu tersebut. Media kemudian dapat berfungsi positif untuk menguatkan solidaritas di suatu masyarakat, atau bahkan sebaliknya, di mana media juga dapat berfungsi negatif dan disfungsional dengan melemahkan solidaritas yang ada di masyarakat dan menyebabkan perpecahan di masyarakat. Selanjutnya adalah media menurut teori konflik, di mana teori konflik sendiri berasumsi bahwa masyarakat adalah individu dengan kepentingan yang berbeda, yang menyebabkan kehidupan sosial di masyarakat selalu ada dalam situasi oposisi maupun berkonflik. Individu dengan kepemilikan barang dikaitkan dengan tingginya kekuasaan di masyarakat. Maka dengan teori konflik ini sendiri dapat mengkaji hubungan antar kelas sosial dalam struktur sosial, dikarenakan masyarakat yang berada di kelas sosial atas dapat mengontrol media dengan membentuk pikiran kelas di bawahnya dengan memasukkan ideologinya. Hal ini kemudian dilakukan untuk membentuk dan mempertahankan kekuasaan hegemonik dengan memanfaatkan keberadaan media massa, seperti dengan menyebarkan berita-berita yang menguntungkan kelas sosial atas. Selanjutnya ada teori interaksionisme simbolik,
di mana teori ini melihat masyarakat sebagai interaksi sosial yang melakukan hubungan komunikasi untuk mempertukarkan makna. Maka dapat dikatakan bahwa penggunaan media dan teknologi komunikasi merupakan sebuah saluran bagi masyarakat sebagai struktur sosial untuk bertukar makna. Adanya makna-makna dalam media membentuk tindakan manusia, dan konstruksi tersebut bergantung pada penafsiran manusia terhadap makna pada pesan yang disampaikan dalam media-media. Selanjutnya adalah teori dramaturgi. Teori dramaturgi melihat masyarakat sebagai panggung utama dalam permainan sandiwara. Permainan sandiwara tersebut merupakan interaksi sosial dengan status dan peran masing-masing individu, serta permainan sandiwara tersebut juga terikat oleh motif dan tujuan. Contohnya sebagai penggunaan media handphone untuk melancarkan proses interaksi sosial. Namun pemilihan media oleh aktor seperti handphone dengan merek tertentu kemudian disimpulkan bukan hanya untuk fungsional media dalam kelancaran berinteraksi dan bertukar makna, namun juga sebagai simbol identitas diri. Terakhir adalah teori kritis dalam mengkaji media, di mana teori kritis ini sendiri memiliki peran yang penting dalam mengkaji media. Hal ini berkaitan dengan pendapat yang menyatakan bahwa komunikasi terfokus pada dua pandangan, yaitu pandangan transmission dan generating. Paradigma kritis mengkaji lebih dalam daripada hanya melihat komunikasi sebagai proses pertukaran makna oleh komunikator dan komunikan setara. Paradigma tersebut justru melihat adanya kemungkinan permainan ideologi dan kepentingan-kepentingan lain yang disembunyikan dalam pesan-pesan media. Teori kritis kemudian bertumpu pada ide bahwa media bersifat multimakna dan multifungsi, dan hal tersebut dapat disesuaikan dengan kepentingan dan posisi pihak yang berkomunikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.